Kak Admin udah dekat. Anisanya keluar ya? Mbak Anissa ya? Renata, kita tunggu Anis. Iya. Suaraku kedengeran nggak? Ya, oke. Kedengaran. Kok ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang Masya Allah ya. Semoga di pagi hari yang Allah berkahi ini di hari Senin, kita pagi hari ini akan melangsungkan ujian ayat-ayat ekonomi dari saudari Renata Dwi Aninda yang insya Allah telah siap ya Ren ya untuk sama-sama belajar sebenarnya di ujian ayat-ayat ekonomi ini. Ya, semua atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menyelenggarakannya dengan lancar dan semoga sampai dengan akhir acara. Dan semoga dari forum ini juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik, semuanya bisa berbuah amal dan juga menjadi sesuatu yang melekat gitu ya dari pribadi kita masing-masing. Nah, biar nggak sebatas cuma ilmu semata aja, semoga bisa melekat. Dan kita sanjungkan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai ujian ayat-ayat ekonomi Islam pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini ada 3 penguji ya. Penguji yang pertama itu ada Eka, kemudian yang kedua ada Sarah, dan ketiga ada saya sendiri. Dari teman-teman yang lain, dari yang hadir di sini ya, ada Sofi, ada Nurul, kemudian ada Sylvia, ada Selfie.
untuk teman-teman semua yang barangkali juga punya pertanyaan, itu juga silahkan bisa diajukan juga ke Renata, gitu ya, untuk sama-sama belajar. Ya, nah, selanjutnya kita awali dengan ini dulu ya, ayat-ayat ekonomi Islam. Nanti untuk sesinya itu yang pertama ada hafalan bil goib ya, dari yang sudah dihafalkan oleh Renata, yaitu sebanyak 30 tema. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari penguji maupun dari peserta yang hadir pada pagi hari ini. Ya, mungkin kita awali dari sesi yang pertama, yaitu dari pembacaan bil goib. Ya. Ya, Sistemnya ya. gimana? Sistemnya nanti saya ini kan ya ayatnya ya, secara acak. Iya. Sebentar. Untuk para penguji yang lain sudah ya membuka PDF dari Saudari Renata. Ya, baik, kita mulai. Aktivitas ekonomi dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf wal 'udhuna bil 'udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Oke, nanti kalau misalnya disampaikan temanya, nanti sebutkan surat dan ayatnya, baru dibacakan secara bil goib ayatnya, ya. Oke, kalau tadi berarti surat dan ayat ke? Jadi Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Untuk menjadi muslim kafah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazuharuna 'alaihim bil itsmi wal udwani wa iyatukum utara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
Islam sebagai way of life. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ulang akhirnya. Wa mallahu Wa mallahu bighafilin wa mallahu bighaf um, ilau ilallahi marji ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa mallahu Apa itu Benar, Nis. untuk Udah bener kok, Nis. Islam sebagai way of life kan. Oh iya, benar-benar. Oke, berarti Rena udah yakin. Urusan rezeki adalah kekuasaan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Lang tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Anjuran untuk tidak takut miskin dan kehilangan sumber daya. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabiro. Qatalahum atau qatlahum? Qatlahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki atas setiap makhluknya. Quran Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Etika perilaku ekonomi Islam.
Quran surat Al-Mutaffifin 1-6. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pandangan Islam tentang ekonomi. Quran Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Larangan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Larangan mencari harta yang melupakan sholat, zakat, dan amal solih. Quran surat At-Takasur. Alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ganjaran bagi orang yang mencari harta dengan jalan riba. Quran surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbih shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Sistem ekonomi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Udah ya. Islam mensyariatkan untuk berperilaku hemat dan efisien. Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Anjuran mencari harta yang halal dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sistem ekonomi Islam, keadilan dan pemerataan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183. Wala tabaqasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Sistem bagi hasil atau profit sharing atau prinsip mudharabah dan murabahah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'iza quliyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Larangan transaksi maisir, barang haram, suap, dan mencuri. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Anjuran untuk menakar atau menimbang dengan adil dan jujur. Quran surat Ar-Rahman ayat 8 sampai 9. Alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Sistem landasan prinsipil Islamic banking. Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Pandangan tentang prinsip-prinsip jual beli. Quran surat
Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Etika jual beli. Quran surat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful qaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wuz'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu zalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Landasan manajemen Islami. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sewa menyewa dalam Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wuz'aha la tudurru walidatum biwaladiha wala mauludillahu biwaladih wa 'alal warithi mislu zalik fa in arada fisalan an tarodim minhuma wa tasyawurin 'ala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Perwakilan atau wakalah dalam Islam. Quran surat Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Sistem akuntansi syariah. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq
وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Manajemen permodalan atau investasi. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sistem distribusi yang adil. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Perwakilan atau wakalah dalam Islam. Quran Surat Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Manajemen produksi. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Landasan manajemen Islami. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Manajemen permodalan atau investasi. Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Oke, alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah. Sesi pertama sudah kita lewati.
Lalu kita ke sesi yang kedua. Dari pertanyaan yang diajukan dari para penguji ya. Silahkan dari para penguji, siapa yang mau duluan? Aku dulu deh, boleh? Ya, silakan Ukti Sarah. Ya, sebelumnya selamat untuk Renata sudah sampai di tahap ini, gitu ya. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan harapan. Oke, membahas tentang ekonomi di dalam tema yang Renata pilih di tema ke-8 tentang pandangan Islam tentang ekonomi. Di situ Renata mencantumkan Al-Mulk ayat 15. Nah, menurut Renata, why? Kenapa sih Al-Mulk ayat 15 ini dikategorikan sebagai tema pandangan Islam tentang ekonomi? Ada apa di sana? Iya. Kenapa memilih Quran Surat Al-Mulk ayat 15 ini? Karena pandangan Islam tentang ekonomi memang itu didasari bahwa segala harta kekayaan, sumber daya yang ada di dalam bumi ini itu memang berasal dari Allah gitu. Allah yang kemudian menjadikan harta kekayaan dan segala sumber daya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga memang ini harus menjadi pandangan dasar gitu. Pertama, kita itu harus punya pandangan dasar bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah, dan ini hanyalah sebagai titipan gitu, sebagai sesuatu yang Allah izinkan untuk kita mengelolanya. Maka dari situ bisa timbul prinsip-prinsip jangan berbuat curang dan lain sebagainya yang bisa menzolimi, karena pada dasarnya semua harta ini milik Allah gitu. Ya, kemudian pertanyaan yang mendasar lagi, apa itu ekonomi? Ya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia terkait harta. Terkait ya produksi, konsumsi, distribusi, kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, di pembahasan tentang DEI pertama di semester 1 ya kalau tidak salah, di situ dikatakan ada yang namanya problem. Nata ingat, bisa dijelaskan problem dasar ekonomi dari semua ideologi itu apa intinya? Intinya, ya problem ekonomi dari ideologi kapitalis itu mengatakan bahwa problem ekonomi itu adalah scarcity atau kelangkaan, di mana mereka mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, padahal alat pemenuhannya terbatas, maka solusinya produksi secara besar-besaran gitu. Adapun problem dari sosialis, dari ideologi sosialis itu mengatakan bahwa problemnya adalah ketika manusia itu diberikan kebebasan dalam produksi. Nah, itu kan akhirnya itu ya akan ada ketimpangan, ada manusia yang bisa produksi dan ada manusia yang tidak bisa produksi. Nah, maka solusi yang diberikan oleh ideologi sosialisme ini adalah penghapusan kepemilikan individu, sehingga segala kegiatan ekonomi itu harus diatur oleh pemerintah gitu. Nah, adapun Islam memandang bahwa sebenarnya masalah produksi ini itu bukan suatu masalah mendasar gitu ya, karena memang produksi itu adalah hal yang bisa diselesaikan sendiri gitu oleh akal manusia, apalagi seiring dengan bertambahnya teknologi, kecanggihan teknologi, maka hal kelangkaan ini sebenarnya bisa diselesaikan gitu. Nah, adapun yang menjadi masalahnya adalah justru ketika barang itu sudah ada gitu, barang itu sudah selesai diproduksi, barang itu sudah tersedia tapi tidak bisa terdistribusi secara merata gitu. Karena memang sistem distribusi sekarang itu kebanyakan apalagi di sistem kapitalis itu hanya sistem distribusi yang bersifat ekonomis gitu, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi itu dia nggak bisa
mendapatkan sumber daya yang seharusnya itu menjadi hak mereka. Baik. Kemudian berbicara tentang solusi Islam, solusi yang Islam berikan, kemudian dikaitkan dengan mazhab Hampara yang kita punya. Seringkali dosen-dosen Hampara itu mengatakan bahwa ada yang namanya pilar-pilar ekonomi yang ketika itu dijalankan akan menjadi perekonomian lebih baik. Nah, 3 pilar itu apa saja, Rena? Ya, baik. Sebagaimana yang kita pelajari di ekonomi Islam mazhab Hampara, bahwa sistem ekonomi Islam ini memang memiliki 3 pilar. Yang pertama, pilarnya ada kepemilikan. Yang kedua itu ada pemanfaatan kepemilikan, dan yang ketiga ada distribusi. Itu dijelaskan ya, Sarah? Boleh sedikit? Ya. Baik, kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Jadi ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Adapun kepemilikan individu itu memang apa saja memang bisa dan boleh gitu ya menurut syariah dimiliki oleh individu. Nah, kemudian yang kedua, kepemilikan umum itu adalah harta gitu ya, atau sumber daya yang memang sifat-sifatnya itu dia tidak bisa dimiliki secara individu gitu. Kemudian dia merupakan kebutuhan masyarakat banyak gitu. Memang kebutuhan pokok masyarakat banyak yang apabila dimiliki oleh individu itu kan akan menzolimi orang banyak gitu ya. Terus yang ketiga adalah sumber daya yang memang dia melimpah ruah gitu, nggak habis-habis. Kan ada banyak gitu ya sumber daya yang memang tercipta di alam dengan sendirinya, yang sifatnya tidak habis-habis, itu nggak boleh dimiliki oleh individu, sehingga itu masuk dalam kategori kepemilikan umum. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu kepemilikan negara, yaitu sumber-sumber pemasukan negara. Itu contohnya ada jizyah, ada jizyah, ada usyr, ada khoroj, ada fa'i, ghanimah, kemudian ada harta orang murtad, harta orang wafat yang tidak memiliki ahli waris, dan mungkin ada lagi yang belum saya sebutkan. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan kepemilikan. Nah, pemanfaatan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam itu juga diatur. Ada yang halal dan ada yang haram. Kalau yang halal itu ada yang bersifat wajib seperti nafkah gitu. Kemudian ada yang bersifat mubah gitu, ada yang bersifat sunnah misalnya mengeluarkan sedekah gitu, dan lainnya gitu. Kemudian kalau yang bersifat haram itu dia dia misalnya melakukan judi gitu kan, dia melakukan mubazir, perbuatan yang mubazir, dan lain sebagainya, itu ya yang dilarang oleh Islam gitu. Adapun yang terakhir itu ada distribusi. Nah, distribusi ini memang diatur oleh pemerintah, dan dalam sistem ekonomi Islam itu distribusi ada 2, ada ekonomi sama non ekonomi gitu. Kalau ekonomi itu ya jelas distribusi yang memang dia karena jual beli gitu kan, atau menukar dan lain sebagainya yang memang ada nilai ekonominya. Sedangkan distribusi non ekonomis itu adalah distribusi yang memang seperti zakat, infak, sedekah gitu ya, memang itu tidak ada kegiatan ekonomi, tapi itu memang Allah mensyariatkannya seperti itu gitu. Harus ada harta yang dikeluarkan. Baik. Nah, itu kita ketika berbicara tentang ranah ekonomi dalam ranah global ya. Sekarang kita coba persempit ranah ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam tema yang Rena pilih ada tema yang ke-6 tentang Allah menjamin rezeki atas setiap makhluknya. Nah, berarti kan rezeki ini Allah sudah mengatur ya, baik yang dia hidup gitu kan, ataupun yang dia berdiam diri di sana. Nah, coba jelaskan Hud ayat 6 ini kenapa Rena memilih hal itu, atau keterkaitannya dengan tema itu seperti apa? Keterkaitan dengan tema Allah menjamin rezeki atas setiap makhluknya, itu gini. Jadi memang di ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjamin rezeki gitu, dan Allah juga
mengetahui itu ya tempat-tempat persembunyiannya gitu, baik hewan, manusia, dan seluruh makhluknya gitu. Allah telah menjamin rezekinya, bahkan yang berada di dasar laut pun gitu, itu juga sudah Allah jamin. Nah, poin yang bisa diambil gitu ya, penelaahan dari ayat ini adalah ayat ini seharusnya memunculkan semangat gitu dalam diri manusia bahwa sebenarnya Allah tuh sudah menjamin gitu, Allah sudah menjamin rezeki. Nah, tinggal bagaimana cara kita meraihnya gitu, cara kita memperjuangkannya, cara kita untuk mendapatkannya gitu, sehingga memang dari ayat ini itu ya harusnya timbul efek semangat, percaya diri gitu ketika kita melakukan sesuatu. Nah, makanya ini termasuk dalam salah satu dari 30 tema ekonomi, karena ayat ini merupakan itu ya landasan yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita setiap kali kita melakukan kegiatan ekonomi, supaya kita tuh tidak terbesit untuk melakukan kecurangan, tidak terbesit untuk sedih secara berlebihan ketika gagal dalam ekonomi. Dan itu ya kepercayaan kita gitu, memperkuat kepercayaan kita bahwa sebenarnya Allah udah menjamin gitu, tinggal kita aja berusaha. Baik, berarti sampai di sini konsep rezeki itu Allah yang memberikan dengan ikhtiar manusia. Betul, sepakat sampai sini? Iya. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang yang ikhtiar 24 jam dia dengan bekerja, tapi tidak menjadikan ikhtiarnya itu dia membuat kaya gitu. Ikhtiarnya tidak membuat dia kaya, sampai akhirnya justru malah terbelit dan riba gitu, terbelit riba. Nah, itu bagaimana pandangan Renata mengenai tentang hal ini? Bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki buat makhluknya dengan cara penjemputan itu adalah ikhtiar? Tapi bagaimana kasus yang ini? Nah, itu menurut Renata seperti apa? Ya, kalau menurut saya pribadi ini ada kaitannya dengan tema kelima, yaitu urusan rezeki itu adalah kekuasaan Allah gitu. Jadi walaupun Allah mensyariatkan kita untuk berusaha, misalnya bekerja dan cara-cara lainnya untuk menjemput rezeki, nah tapi kita nggak boleh melupakan gitu bahwa rezeki itu balik lagi ke ayat tadi yang Al-Mulk ayat 15 bahwa rezeki itu milik Allah gitu. Kemudian Allah itu mengizinkan kita gitu ya, mengizinkan kita untuk berproduksi gitu, mengizinkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam gitu. Nah, kemudian terus kenapa ada orang yang terus berusaha gitu, tapi dia malah terjerumus gitu ya. Mungkin dia kaya, tapi kayanya itu yang terjerumus kayak gitu. Misalnya riba gitu ya, seperti yang dicontohkan tadi, yaitu karena ada yang hilang di situ. Jadi dia itu tidak membalanskan antara itu ya, antara ruh dan amal gitu. Jadi dia maksimalkan di amal aja gitu, dia maksimalkan di ikhtiarnya aja, tapi dia kehilangan ruhnya, dia kehilangan kesadaran dirinya bahwa sebenarnya Allah itu rezeki itu bukan semata-mata kita berusaha kemudian kita dapat, karena bisa aja kita berdiam diri kita juga dapat, itu juga bisa. Makanya yang harus ditanamkan gitu, yang harus selalu dipraktikkan sama kita adalah ketika kita ikhtiar itu harus tawakal gitu. Bahkan tawakal itu kan sebelum, saat, dan sesudah gitu. Makanya ya gitu ya, pernyataan aku bahwa kenapa ada orang yang seperti itu, karena ya dia tidak menjalankan konsep secara sempurna gitu, karena konsep yang sesungguhnya itu adalah menyatukan antara amal dan ruh itu. Berarti mati dalam keadaan miskin berdosa? Mati dalam keadaan miskin tidak berdosa, karena kan mati itu merupakan qadha-nya Allah yang memang tidak bisa, yang tidak kita pertanggungjawabkan gitu. Kemudian rizki juga itu kan urusan Allah, dan Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum disempurnakan rezekinya. Berarti ketika dia miskin dan dia mati, berarti memang segitu rezekinya. Ayatnya dibacakan lagi tentang surat Hud, kekuasaan Allah. Yaitu Quran surat Ali Imran ayat 92. Lang tanalul birru
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya hafal? Artinya untuk arti secara perkataannya gitu tidak hafal, tapi redaksinya tentang ayat itu adalah itu ya, seseorang itu tidak memperoleh kebajikan sebelum dia menginfakkan hartanya gitu, dan sesungguhnya ya Allah yang mengetahui itu. Jadi kalau saya pribadi menafsirkan ayat itu ya, sebenarnya tidak ada, maksudnya ketika kita banyak berusaha nggak berarti kita akan dapatkan hasil gitu, dan ketika kita berdiam diri bukan nggak berarti kita nggak ada, maksudnya nggak mendapatkan rezeki apa-apa gitu. Sebenarnya kekuasaan rezeki itu milik Allah, dan Allah tuh maha mengetahui niat dari seseorang gitu, apalagi kan yang Allah memerintahkan untuk berinfak. Nah, Allah tuh mengetahui setiap niat dari amal perbuatan manusia. Jadi memang itu benar-benar kekuasaan Allah, tinggal bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan tawakal. Oke, baik. Karena sudah 15 menit, jadi saya serahkan kepada penguji yang lain. Monggo. Iya, silakan kepada Ukti Eka. Iya, dengerin ya. Apa nih ya? Opcam karena lagi mendung. Ya udah siap Renata. Masya Allah. Udah. Insya Allah. Ya. Tadi udah lumayan baik juga dari Sarah. Nah, kita kembali lagi nih di tema yang pertama. Nah, Islam sebagai way of life. Nah, itu kan ada tuh di situ Renata memilih Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, kaitannya itu apa? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Kembali lagi saya izin cuma menyampaikan redaksi poin-poinnya dari Quran. Dari itu tidak mengartikan per ayat per kata. Jadi yang dimaksud gitu dari, atau yang berhasil saya tafsirkan gitu dari ayat itu menceritakan bahwa memang Allah itu telah menurunkan kitab gitu ya, kitab kepada Rasulnya itu adalah untuk menjadi pedoman, untuk menjadi landasan hukum dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup manusia gitu. Nah, maka memang kita harus menjadikan gitu apa yang sudah Allah turunkan ini, apa yang sudah Allah syariatkan ini sebagai way of life-nya kita gitu, sebagai landasan hidupnya kita. Kita nggak boleh keluar daripada itu. Nah, maka seharusnya gitu ketika kita mau melakukan sesuatu, sebagaimana seharusnya seorang muslim ketika mau memutuskan atau mau melakukan sesuatu, pasti kan dicari dulu hukumnya tuh bagaimana, hukumnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau tidak salah tentang ini juga bercerita tentang karena adanya penyelewengan kitab-kitab terdahulu gitu. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia gitu, padahal kan itu tidak diperkenankan, itu tidak boleh gitu ya, dan itu suatu perbuatan yang dosa. Maka Al-Quran turun gitu, dan Allah memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai syariat seluruhnya gitu, dan memang Allah yang menjaganya. Ya. Nah, kita lanjut ya. Gitu. Jadi intinya itu apa? Kalau inti singkatnya, Islam sebagai way of life. Intinya kita harus menjadikan syariat Islam ini sebagai pedoman hidup kita gitu. Nggak boleh ikut yang lain. Maksud ikut yang lain itu apa? Ya, berarti kita tidak boleh mengikuti apa-apa yang bukan dari Islam dan apa-apa yang bertentangan dengan Islam gitu. Kayak misalnya kan kita sedang membahas tentang ekonomi. Maka seorang muslim sudah seharusnya, sudah sewajibnya berekonomi sesuai dengan sistem ekonomi Islam.
Kita nggak boleh ikut sistem ekonomi kapitalis atau sosialis yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Islam. Dan memang itu tidak datang dari Islam. Ya, baik. Kita lanjut gitu ya. Tema kedua tuh, anjuran menjadi muslim kafah. Nah, coba jelaskan maksud daripada menjadi muslim kafah itu yang gimana? Ya, menjadi muslim kafah itu maksudnya adalah kita mengamalkan seluruh ajaran Islam, tidak menolak sebagian dan mengamalkan sebagian. Kalau tidak salah ini juga Quran ayat ini bercerita tentang bercerita tentang kaum Bani Israel kalau tidak salah, itu yang memang dia pada saat itu gitu memang sudah menjadi kebiasaan dia mau mengamalkan sebagian kitab dan meninggalkan kitab-kitab yang lainnya. Itu bahkan sampai ada itu ya kasus pembunuhan dan lain sebagainya gitu, padahal kan sebenarnya di kitab-kitab sebelumnya itu dilarang gitu. Nah, kita lanjut nih. Bagaimana sih pandangan Islam gitu tentang ekonomi? Jadi Islam itu fokusnya lebih ke mana gitu, tentang ekonomi itu sendiri? Ya, fokus. Ya kalau fokus Islam tentang pengelolaan ekonomi tentu kembali kepada pilar-pilar ekonomi yang 3 tadi, kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi. Tetapi kalau fokus Islam dalam menyikapi problem ekonomi yang memang terjadi saat ini, itu fokusnya memang ke distribusi gitu. Jadi bagaimana distribusi yang ekonomi dan non ekonomis tadi bisa terjalankan dua-duanya dengan baik gitu. Ya, berarti itu dinamakan ekonomi Islam itu lebih terfokus gitu ya kepada perbuatan manusianya gitu. Nah, kalau diambil gitu kan, jadi ekonomi Islam itu lebih terfokus pada perbuatan manusianya, bukan terfokus pada kuantitas barang dan jasanya, kan gitu kan? Karena tadi ada pembagiannya. Nah, tadi sempat disebutkan gitu tentang ketiga gitu ya, kan ada kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi. Nah, distribusi kekayaan di tengah manusia itu ada berapa macam? Ada nggak macamnya? Kalau ada sebutkan, kalau nggak ada, ada distribusi apa, terus distribusi apa gitu. Distribusi dalam Islam itu ada 2, dia dikategorikan menjadi 2. Jadi kalau di sistem kapitalis distribusi ya berarti hanya penyaluran saja gitu ya, tapi kalau di Islam itu distribusi itu terbagi menjadi 2. Jadi ada distribusi ekonomis dan non ekonomis. Nah, kalau yang non ekonomis ini memang distribusi yang mana dia itu tidak ada aktivitas ekonomi ya, tapi harta itu memang harus didistribusikan gitu. Seperti zakat, infak, sedekah gitu ya. Kemudian ada golongan-golongan yang bisa mendapatkan distribusi non ekonomis ini. Ini seperti yang 8 asnaf itu. Nah, kemudian kalau distribusi ekonomis, nah itu dikembalikan kepada mekanisme pasar syariah gitu, di mana di situ ada pasar ketenagakerjaan, ada pasar pasar kerjasama, ada pasar barang dan jasa, kemudian ada pasar lahan, tentang lahan. Nah, jadi segala proses distribusi yang terjadi di mekanisme pasar syariah itu bersifat ekonomis. Gitu. Ya, ini waktunya masih ada nggak nih, Sa? Masih ada ya? Ya. Sebentar ya. Ini tadi udah dicat.
Nah, kita masuk nih tentang bab riba gitu ya. Tadi di riba itu di surah apa dan ayat berapa sih, Re? Itu di Quran, orang riba itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 278 279. Nah, misalkan nih kita melihat kehidupan kondisi sekarang gitu. Misalkan ada tetangga kita yang memang melakukan transaksi riba ini gitu, dengan memang dia menjual sesuatu habis itu menambahkan gitu kan, menambahkan bunga di belakangnya dengan jumlah yang cukup banyak, atau meminjamkan uang atau utang gitu ya ke orang, habis itu nanti dibayarnya per bulan itu ada tambahan 2% misalkan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita ini melihat itu gitu kan, otomatis kan kita juga menjadi orang sebagai saksi yang melihat gitu ya, orang yang melihat melakukan riba itu tadi. Nah, yang bisa kita lakukan itu apa? Ya, baik. Ketika kita dihadapi dengan suatu suatu perbuatan yang diharamkan gitu, maka kita disyariatkan untuk memang nahi mungkar. Nah, nahi mungkar itu kan dengan itu ya, di apanya, pokoknya dengan tangan gitu, dengan lisan dan dengan hati gitu. Kalau misalnya kita bisa dengan tangan, maksudnya kita memang memiliki kekuasaan di lingkungan ini, misalnya kita sebagai petugas RT, RW gitu ya, atau pejabat wilayah sini yang memang memiliki kebijakan, kita bisa menerapkan aturan dilarang ada transaksi rentenir gitu ya. Kan itu juga banyak di Jogja, gang ya gitu, gang yang dituliskan bank keliling itu dilarang masuk. Nah, itu kan berarti sudah itu ya, nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan tangannya itu. Tapi kalau misalnya kita memang nggak mampu nih sama tetangga kita untuk menerapkan kebijakan, kita dengan lisan gitu, dengan lisan kita sampaikan gitu, kita sampaikan ke dia bahwa ini tuh suatu hal yang berdosa gitu, dan ini dosanya kan bagi saksinya, bagi yang mencatat, melakukan gitu kan, itu dosanya besar gitu. Kalau misalnya ya itu kan dalam artian berarti kita itu ya berdiskusi, berdialog, dakwah gitu kepada beliau gitu. Dan kalau misalnya memang didengar ya alhamdulillah gitu. Dan kita itu juga, kita jangan hanya melarang, tapi kalau bisa memang kita carikan solusinya gitu. Apakah kita kenalkan pada dia konsep syirkah gitu, sehingga dia tidak mencari uang dengan menjual uang lagi gitu. Gitu, itu dengan lisan. Tapi kalau misalnya ternyata dari lisan pun kita tidak mampu gitu, dalam artian orang itu tidak mau mendengar atau kita memang tidak ada keberanian untuk lakukan itu, maka dengan hati gitu ya, itu kita mendoakan agar orang itu segera sadar gitu ya, agar orang itu segera Allah bukakan pintu hidayah. Jadi kalau secara praktiknya gitu ya, kalau misalnya terjadi ternyata di samping rumah gitu ada yang seperti itu, ya maka mungkin cara yang bisa dilakukan saat ini tuh memang berdiskusi gitu ya. Kita apalagi kan mahasiswa udah usia segini gitu ya, nggak masalah kita nimbrung gitu ya sama ibu-ibu gitu, sekalian merekatkan ukhuwah antar tetangga. Nah, disitulah kita mulai menyelipkan gitu ya, kita menyelipkan target-target kita untuk dakwah tentang riba ini gitu khususnya. Ya, baik. Gitu ya. Ya, itu yang bisa kita lakukan ya, karena kan kita juga sebagai orang yang melihat itu ya, orang itu melakukan sesuatu memang dilarang gitu kan, diharamkan. Nah, masih persoalan riba gitu. Riba itu ada berapa macam? Dan coba jelaskan. Ya, riba itu ada riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, riba fadl itu memang pertukaran antara barang-barang ribawi. Itu dia ada 6 macamnya. Dia ada emas, perak, gandum, jawawut, garam, kurma. Ya, itu jadi pertukaran yang tidak
itu ya, kalau misalnya dia sejenis maka dia harus sama timbangannya gitu. Tapi kalau misalnya dia berlainan jenis itu boleh timbangan tidak sama tapi harus senilai gitu ya, harus senilai atau ya dengan yang wajar gitu ya, nilai yang wajar antara pertukaran dua itu. Kemudian yang kedua ada riba nasiah. Nah, kalau riba nasiah ini memang riba tentang utang piutang ya, yang timbul atas utang piutang, di mana riba nasiah ini disebut sebagai riba atas tambahan waktu gitu, atas kompensasi waktu yang diberikan oleh si peminjam uang ini kepada si peminjam, sehingga si pemberi pinjaman ini meminta ganti gitu ya atas waktu, atas kesempatan membelanjakan uang itu kan akhirnya dipakai karena uangnya dipinjam sama orang. Nah, akhirnya dia meminta kompensasi gitu, misalnya dalam bentuk mintanya 20% atau dalam bentuk apa gitu. Nah, itu termasuk dalam riba nasiah. Ya, baik. Jadi kalau riba dalam ayat ini tuh lebih riba yang ke arah mana? Kalau ini lebih ke itu riba nasiah. Ya, riba nasiah ya. Jadi yang berbicara tentang berlipat ganda gitu kan, dan umum terjadi di kalangan masyarakat. Satu lagi ya. Satu lagi tadi itu ada tentang investasi, tentang manajemen permodalan dan investasi. Nah, coba jelaskan tentang itu. Jelaskan tentang Manajemen ayat permodalan dan investasi. ya. Ya, tentang tema manajemen permodalan dan investasi itu Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kalau di situ itu ya, redaksi dari ayatnya, poin-poinnya itu kan tentang telah nampak gitu kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia gitu. Nah, kemudian kalau saya pribadi menafsirkannya gitu tentang kenapa ayat ini dikaitkan dengan permodalan gitu. Nah, maksudnya adalah sebenarnya Allah itu kan sudah memberikan kita itu ya, memberikan sumber daya yang melimpah. Nah, sumber daya yang melimpah bagi manusia ini sebenarnya adalah modal. Modal manusia untuk bertahan hidup, modal manusia untuk mengembangkan harta, modal manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi gitu, berdistribusi misalnya. Nah, ini merupakan modal. Nah, tapi ayat ini mengatakan bahwa telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan gitu ya, yang mana ini disebabkan oleh ulah tangan manusia gitu ya. Manusia membuat kerusakan sehingga memang ya berarti terjadinya kerusakan di bumi gitu. Nah, itu merupakan sebab manusia. Karena apa? Karena manusia tidak menjaga modalnya gitu. Karena manusia tidak menjaga modalnya, manusia tidak memanfaatkan modal itu dengan baik gitu. Mungkin dia menzolimi gitu ya, menzolimi manusia yang lainnya dalam dalam rangka memanfaatkan modal ini. Nah, makanya kenapa dikaitkan kepada sistem manajemen permodalan atau investasi adalah supaya Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu udah ngasih modal, makanya harus dijaga gitu, harus dijaga sebaik mungkin, atau kalau misalnya nggak dijaga maka akan timbul kerusakan, kerugian. Nah, begitupun juga dengan manusia gitu, dengan menyikapi segala modal yang ada gitu kan, harta yang dimiliki kita saat ini gitu, kemudian kita mau menginvestasikannya, kita mau membuat harta itu sebagai modal usaha gitu. Nah, kita juga harus menerapkan prinsip bahwa kalau kita nggak mengelola ini dengan baik, kita nggak menjaganya dengan baik, maka akan ada kerusakan-kerusakan gitu. Kerusakannya kan bisa dalam bentuk kerugian, bangkrut gitu, atau mungkin ada reputasi yang buruk dan lain sebagainya. Makanya ayat ini bisa gitu dikaitkan dengan manajemen investasi dan permodalan supaya kita gitu sebagai umat muslim itu selalu senantiasa menjaga apa-apa yang kita punya gitu, karena semuanya adalah modal dari Allah.
Ya, baik. Itu tadi ya. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang itu kan banyak ya terjadi kerusakan sampai sekarang gitu ya. Banjir itu sudah di mana-mana akibat kerusakan itu tadi, di mana memang pohon-pohon di hutan itu sudah memang pada ditebangi. Nah, ini tuh gimana? Berarti kita nggak memanfaatkan sumber daya alam yang udah Allah beri? Atau gimana? Ya, sebenarnya dalam hal memanfaatkan, kita memanfaatkan, namun yang ditinggalkan adalah pengelolaannya. Gitu. Nah, jadi kan sebagaimana tadi pilar ekonomi Islam gitu kan, itu ada 3, ada kepemilikan, pemanfaatan, sama distribusi. Nah yang di pemanfaatannya ini yang masih sebenarnya bukan hanya pemanfaatan ya, sebenarnya ketiga pilar itu semuanya masih belum bisa diterapkan gitu pada saat ini gitu kan, belum diterapkan saat ini, sehingga memang ketika namanya pilar, satu pilar nggak ada gitu atau satu pilar cacat, maka itu pasti akan menimbulkan kerusakan secara keseluruhan gitu, pasti semuanya akan berdampak. Nah makanya kenapa ada banjir gitu, kebakaran hutan dan sebagainya, itu adalah karena memang kita belum menerapkan sistem gitu ya, kita belum memaksimalkan usaha yang bisa dilakukan manusia untuk menjalankan syariat itu ya sesuai dengan penciptanya gitu, sesuai dengan pencipta semua makhluk ini. Makanya kenapa masih ada kerusakan gitu, itu karena itu gitu. Kemudian juga karena Allah mau menunjukkan gitu ya kekuasaannya gitu kan, dengan adanya bencana-bencana seperti itu, baik yang mengalami ataupun yang melihat itu bisa mengambil pelajaran dari situ gitu, bahwa kita harus mengevaluasi lagi, berarti ada cara-cara nih di dalam kehidupan kita yang memang masih belum baik. Nah makanya itu kan tugas kita semua gitu ya, sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa muslim, sebagai anak, sebagai murid gitu, untuk terus itu ya, menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu, supaya segera terlaksana gitu ya, pelaksanaan syariat itu bisa dilaksanakan secara kafah. Ya, baik. Mungkin itu dulu. Mungkin itu aja. Ya, silakan Lisa. Oke, makasih banyak untuk Ukti Sarah dan juga Ukti Eka. Oke, sekarang ya. Yang pertama, ini yang nomor 21, Rena kan menjadikan ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah itu sebagai pandangan tentang prinsip-prinsip jual beli. Menurut Rena, dengan keadaan hari ini yang ternyata yang menjadi komoditas itu ya, itu tidak hanya dari barang-barang aja gitu atau jasa aja, bahkan uang pun itu dijadikan sebagai komoditas. Nah, kalau dari pandangan Renata sendiri, bagaimana tentang uang yang dijadikan sebagai komoditas? Ya, uang sebagai komoditas ini sebenarnya itu ya kan, fungsi uang itu sebenarnya ada 2. Fungsi yang pertama kan sebagai alat tukar, fungsi yang kedua itu sebagai satuan hitung gitu, sebagai satuan hitungan. Nah, maka ketika uang ini dijadikan sebagai komoditas, maka itu ya, maka akan banyak timbul spekulasi di sini. Jadi uang itu bukan dijadikan sebagai alat tukar lagi gitu. Walaupun masih gitu jadikan alat tukar, tapi lebih kalau di zaman saat ini gitu, di zaman kapitalis itu lebih dijadikan sebagai alat spekulasi, yang mana kita tahu gitu semuanya bahwa uang itu kan berharga gitu kan, sebagai alat tukar bisa ditukarkan dengan apa saja gitu yang kita butuhkan. Nah maka kalau pendapat saya pribadi tentang uang dijadikan sebagai komoditas, apabila kegiatan ini masih terus dilangsungkan gitu ya, masih terus berlanjut di muka bumi ini gitu, maka akan timbul
itu akan timbul ya kerusakan-kerusakan lagi gitu ya. Akan bukan lagi, bahkan sekarang akan terus timbul gitu ya kerusakan-kerusakan. Nah, ini juga uang kenapa bisa dijadikan sebagai komoditas gitu, karena memang sifat dari uangnya ini gitu ya, sifat dari uangnya ini ya memang dia mudah gitu dijadikan spekulasi gitu. Misalnya kan kita tahu bahwa uang itu kan memiliki nilai gitu, ada nilai intrinsik, nilai nominal, nilai internal, eksternal gitu. Nah, uang gitu, uang kertas saat ini kan itu dia itu ya, dia tidak memiliki nilai intrinsik kecuali sedikit banget gitu ya, hanya selembar kertas gitu kan. Uang intrinsiknya, namun dia bisa berharga karena dia dijamin gitu ya oleh pemerintah. Nah, kemudian karena pembuatan uang ini, nah dia tuh uang ini maksudnya dibuat dari sumber daya yang bisa diperbarui terus-menerus gitu ya, yang melimpah, maka, eee, ya keberadaan uang ini sebenarnya bagi orang yang memang berwenang gitu ya, orang yang memang berkesempatan, orang yang memang memiliki kemampuan untuk mencetak uang gitu, untuk menggandakan uang, maka ini akan menzalimi yang lainnya. Karena apa? Karena memang, untuk memproduksi uang itu mudah gitu kan, gitu. Itu ya, dengan kita mengenyampingkan dulu teori inflasi dan lain sebagainya gitu. Ini berbeda sekali dengan Islam gitu, di mana Islam itu mensyariatkan bahwa uang itu ya, sesuatu yang memang bernilai gitu ya, memang dia, berharga, kemudian tidak bisa diperbarui gitu kan, sehingga memang, keberhargaannya ini tuh tetap terjaga di tengah masyarakat dan sulit mau spekulasinya juga ya, karena kan memang, gimana cara menspekulasikannya karena memang, emas gitu ya, misalnya emas antara negara Malaysia dan Indonesia itu sama gitu. Emas antara, Amerika dan Indonesia itu sama gitu. Jadi nggak ada namanya spekulasi dengan kurs ya sekarang gitu kan. Kan banyak tuh orang yang menimbun harta, dengan falas ya, dengan valuta asing dengan harapan ini kayaknya, beberapa saat lagi rupiah bakalan turun nih, bakal depresiasi terus gitu kan. Akhirnya dia menyimpan uangnya dalam bentuk falas, sehingga ketika dia ditukarkan ke dalam rupiah, misalnya dalam waktu beberapa tahun ke depan, itu akan semakin banyak gitu. Nah, ini kan spekulasi gitu. Nah, maka, kalau misalnya uang gitu ya dijadikan komoditi, kemudian juga komoditi kan artinya bisa diperjualbelikan gitu ya, uang itu diperjualbelikan dengan riba nasiah itu. Nah, kalau misalnya dibiarkan hal-hal yang demikian tadi itu akan, jelas itu ya, akan menimbulkan kezaliman gitu karena memang, eee, Allah sendiri gitu ya, Allah sendiri yang sudah mengatakan bahwa riba gitu, bahwa riba itu ya akan, eee, akan memberikan kehancuran gitu bagi manusia. Bahkan dibilangnya kan di dalam Al-Baqarah ayat 275 itu dikatakan, orang pemakan riba itu seperti dia tuh tidak bisa berdiri gitu ya, tidak bisa berdiri karena kerasukan setan, ya kerasukan setan dan karena penyakit gila ya, penyakit gila. Nah, makanya, dampak dari uang dijadikan sebagai komoditi itu akan menimbulkan banyak sekali problematika selanjutnya gitu, problematika yang sekarang udah banyak, nah itu akan tambah banyak lagi kalau memang dibiarkan. Oke, tapi kan kalau hari ini itu ini ya, uang itu jadi salah satu hal yang menjadi bisnis yang menjanjikan juga gitu. Salah satunya adalah dari perbankan sendiri yang memang dia menjadi ya kalau kita bilang mah dia sama aja gitu ya dengan suatu perusahaan juga yang berdirinya perbankan itu kan ya salah satunya adalah untuk mencari profit gitu. Nah, yang dia miliki produknya uang ya, dengan uang yang dijadikan sebagai komunitas. Nah, kalau menurut Renata sendiri, lalu dengan yang demikian, bagaimana cara bank itu bisa mendapatkan keuntungan kalau bukan dengan menjadikan uang itu sebagai komoditas? Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai profit gitu ya, sebagai dari untuk bank? Ya.
Mmm, ya, sebenarnya yang bisa dijadikan, profit gitu ya bagi bank itu kan, mmm, maksudnya agar tetap syariah gitu ya, agar tetap sesuai dengan syariah, namun dia tidak menggunakan tidak terkena riba dan dia tetap mendapatkan keuntungan, kalau menurut saya pribadi itu adalah dengan, memang memangkas segala transaksi yang itu akan menimbulkan riba gitu. Court ya, transaksi court itu harus hilangkan kalau misalnya memang, karena court itu kan bukan akad tijaroh gitu, bukan akad, yang menghasilkan, melainkan dia tuh akad, tolong-menolong gitu ya antara manusia gitu. Maka, eee, kalau misalnya perbankan mau mau itu ya, mau mendapatkan keuntungan itu harus dipangkas semuanya. Nah, dan kemudian, oke kan dipangkas berarti sudah tidak ada gitu ya, sudah tidak ada riba. Kemudian, riba juga bukan hanya itu ya, bukan hanya di kredit pembiayaan gitu aja. Riba kan bisa terjadi misalnya di, eee, akad rohan gitu ya, kan bank juga akad rohan, eee akad rohan juga kan sebenarnya itu, court ya, pinjamannya kan itu court gitu. Nah, maka di situ bank nggak harus benar-benar menerapkan kalau mau akad rohan, ya akad rohan gitu. Nggak boleh mengambil dana titipan gitu ya, simpanan barang yang dititipkan itu, barang gadai gitu. Itu juga nggak boleh. Pokoknya bank itu harus mengevaluasi, harus meng-screening gitu ya, eee mana aja sih akad yang ini tuh masuknya ke court gitu, akad utang piutang. Nah itu, dipangkas gitu ya. Berarti, ya kalau misalnya mau tetap dengan akad-akad itu gitu ya, akad rohan yang mau tetap, ya berarti harus jelas bahwa bank siap nggak kalau akad ini itu sifatnya menolong, bukan untuk jual beli, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit gitu. Kalau misalnya emang bank, nggak siap gitu ya dengan akad rohan ini, maka ya lebih baik jangan pakai gitu, lebih baik jangan pakai akad rohan gitu. Kemudian juga dengan, akad-akad lainnya ya kalau misalnya kita mau mengoreksi perbankan, alhamdulillah kita di Ampara banyak dibekali gitu kan, tentang poin-poin di mana letak yang harus dikoreksi gitu. Nah terus, cara selanjutnya untuk tetap mendapatkan profit, yaitu dengan akad itu ya, akad kerjasama atau syirkah. Nah adapun di sini, bank juga harus tetap, eee, itu ya, harus, konsisten dengan hukum syariah gitu, harus sesuai dengan prinsip. Jangan jangan itu ya, jangan hanya islamisasi gitu, tapi memang harus benar. Misalnya bank itu menggunakan akad mudharabah. Nah, mudharabahnya itu kan harus ada pemodal, dan ada pengelola gitu, di mana pengelola dan pemodal itu bertemu dan tahu gitu ya, tahu bagaimana pembagiannya. Jadi memang, yang membedakan mudharabah yang, asli gitu ya dengan mudharabah yang di perbankan kan itu pihak. Nah, kalau di perbankan itu sebenarnya kalau, eee, mudharabahnya itu sebenarnya lebih tepat dengan akad musyarakah gitu ya. Akad musyarakah di mana bank sebagai pemodal, kemudian DPK sebagai pemodal juga, dan si pengusaha itu ya sebagai pengelolanya, kayak gitu. Jadi walaupun memangkas, akad-akad yang itu bisa terjerumus kepada riba, nah bank tetap berkesempatan gitu ya buat, melakukan, syirkah gitu. Nah itu kan mendapat keuntungan gitu. Nah kemudian juga dengan akad jual beli. Nah bank itu kan ada akad istisna, ada akad salam, ada akad murabahah. Nah itu kan semua, produk ya, produk-produk yang memang, bank mendapatkan keuntungan dari situ. Kemudian juga, bank, udah ya kalau menurut saya pribadi, hanya 2 itu ya, akad jual beli, akad ijaroh juga bisa, akad ijaroh bisa, akad jual beli bisa, akad syirkah bisa, gitu. Asalkan akad-akad yang court-nya itu memang harus dipangkas dan akad-akad syirkahnya harus disesuaikan lagi. Yang Rena ketahui juga nih dari lembaga perbankan tadi, kan ternyata sudah ada ya di Indonesia itu lembaga perbankan syariah. Yang tadi juga sempat kamu sampaikan bahwa ada
praktik-praktik islamisasi juga di situ. Nah, kira-kira selain dari yang satu contoh yang tadi sudah disampaikan sama Rena tentang mudaroba yang seharusnya juga musyarakah gitu ya praktiknya, ada nggak sih kesenambungan ayat dengan yang Rena pilih gitu ya dengan praktik perbankan syariah sekarang yang ternyata itu belum sesuai dengan syariah? Contoh-contoh lainnya. Contohnya, contoh ayat atau contoh kasus? Jadi nanti kamu bisa dikaitkan lagi ke ayat yang kamu ambil. Misalnya tadi ya kayak di nomor 16 kan itu ada larangan terkait dengan apa Maisir, haramnya barang haram. Iya. maisir dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira contoh lainnya lagi ternyata belum sesuai dengan syariah itu selain dari yang tadi satu contoh udah Rena sampaikan, ada lagi nggak selain daripada itu? Ya, kalau contoh-contoh praktik di dalam perbankan syariah gitu ya, yang tidak sesuai dengan syariah atau proses islamisasi gitu ya, selain yang mudharabah tadi, itu ada wadiah gitu, di mana akad wadiah ini sebenarnya itu adalah akad titipan gitu ya, akad titipan, dan bahkan kalau misalnya saya tidak salah mengingat, akad wadiah ini sebenarnya dia lebih ke akad barang gitu, barang. Jadi memang wadiah ini adalah seseorang menitipkan barangnya kepada tuan rumah gitu ya, misalnya menitipkan pada tuan rumah, dan tuan rumah itu eh, harus menjaga barang itu. Tapi kalau misalnya barang itu ternyata ada kehilangan gitu, ada kehilangan atau apa, nah itu bukan tanggung jawab si pemilik rumah ini, bukan tanggung jawab si penjaga ini. Asalkan gitu dia udah semaksimal mungkin menjaga, tapi ternyata hilang, dicuri atau bagaimana gitu. Ini bukan tanggung jawab si itunya ya, si yang penjaganya itu gitu. Nah, akad wadiah itu sebenarnya seperti itu gitu kalau menurut jurnal yang saya baca. Nah, namun pada perbankan gitu akad wadiah itu justru diininnya ke uang gitu ya, di islamisasinya itu untuk mengganti akad qard ya, pinjaman. Nah, udah gitu wadiah yang digunakan di perbankan syariah itu bukan wadiah mutlak gitu, tapi adalah wadiah wadiah yad domanah ya gitu. Ya domanah di mana perbankan itu bilang kalau boleh kita ngasih tambahan gitu ya atas dana titipan itu, dana utang itu ke nasabah asalkan tidak diperjanjikan di awal. Ngomongnya begitu, dan memang seluruh perbankan di Indonesia gitu setelah dilihat memang akadnya menggunakan wadiah yad domanah, dan ini merupakan islamisasi gitu ya yang nggak sesuai. Maka harusnya kalau mau gitu ya itu harus diganti, wadiah itu ganti dengan qard. Karena kalau misalnya dia bilang itu akadnya wadiah, pertama kan itu harusnya untuk barang gitu. Yang kedua harusnya bank itu nggak bertanggung jawab. Harusnya bank itu yang nggak bertanggung jawab kalau misalnya ternyata bank mengalami kebangkrutan, kehilangan gitu kan, sekarang banyak kasus-kasus gitu di perbankan. Nah, tapi pada kenyataannya kan kita ada lembaga penjamin syariah gitu yang mampu mengcover gitu ya apabila bank mengalami kebangkrutan atau dana kita hilang itu sampai maksimal 2 miliar gitu. Nah, ini kan nggak sesuai gitu dengan akad wadiah tadi gitu. Terus ketiga eh, akad wadiah ini juga itu ya yang tadi apa, karena dia bilang ini akad wadiah gitu, maka bank itu nggak apa-apa gitu memberikan bonus gitu tiap akhir bulan atau tidak diperjanjikan, itu diperbolehkan. Nah, padahal kalau kita lihat bentuk faktanya gitu, itu kan sebenarnya bukan wadiah tapi qard gitu. Kalau wadiah kan dia hanya disimpan dan tidak dipergunakan gitu. Tapi kalau misalnya qard, ya itu namanya kita berhutang, ya kita pasti akan mengelola uang itu gitu. Jadi ada 3 poin gitu dari wadiah itu yang dari proses islamisasi itu, dan ini nggak sesuai ya gitu. Ini nggak sesuai dengan sistem ekonomi Islam gitu, yang mana memang kita itu harus
Islam itu secara kafah gitu, menerapkan syariat itu secara kafah sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 85A. Jadi nggak boleh kita ambil nama-nama syariahnya doang, tapi ternyata praktiknya nggak diambil gitu, praktik sesungguhnya nggak diambil gitu menurut saya. Oke. Mungkin itu dulu ya. Dari peserta lain, ada pertanyaan nggak? Di sini udah hadir, ada Mika, ada Zainati, ada Nadia, Fitri ya. Dari teman-teman lain ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oh, belum. Oke. Mungkin itu aja ya. Dari di sini ada Ustadz Duha, barangkali Ustadz ada yang mau disampaikan? Barakallahu fikum. Udah itu aja. Jangan lupa nilainya ya. Nilainya dimasuk. Oke, belum ada ya. Ada dari satu. Atau Ustadz ada mau tambahan menguji? Baik. Kalau Abi nggak menguji ya, tapi melatih. Kalau nanti Renata jadi penguji ayat-ayat ekonomi untuk santri-santri yang lain yang belum ujian ayat-ayat ekonomi, gimana Renata membuat pertanyaan, terus kemudian silakan dijawab sendiri. Jadi sekarang Renata berlatih seakan-akan seperti penguji, membuat soal, terus kemudian mengevaluasi dari soal itu dijawab sendiri begitu. Kan itu bisa dipahami ya? Iya, silakan. Apa boleh? Untuk baik untuk pertanyaannya, mungkin ini berkaitan dengan fakta gitu. Bagaimana kaitan dari sistem dari ini ya 30 tema ayat ekonomi yang memang sudah kita pelajari, yang sudah dihafalkan oleh peserta ujian. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kondisi ekonomi di Indonesia gitu, kondisi moneter dan kondisi fiskal yang ada di Indonesia gitu. Nah, baik, saya sendiri akan menjawab. Ya, jadi kondisi ekonomi moneter dan fiskal di Indonesia apabila kita dikaitkan dengan ke-30 tema gitu ya, ke-30 tema mungkin tidak semuanya tapi beberapa gitu pasti berkaitan. Kondisi moneter di Indonesia itu kan menggunakan instrumen-instrumen dia yang memang berbasis riba gitu, seperti dia ada politik diskonto gitu, kemudian ada himbauan moral kepada bank-bank syariah, kemudian ada giro wajib minimum gitu yang harus disimpan perbankan di Bank Indonesia dan kemudian itu mendapatkan bunga. Nah, dari sistem moneter ini dan satu lagi ya, itu juga tentang pengendalian jumlah uang beredar gitu. Nah, pengendalian jumlah uang beredar di sini itu memang dilaksanakannya dengan menaik atau menurunkan
tingkat bunga itu. Nah, bunga itu kan kita tahu itu riba gitu ya. Nah, maka sudah ya itu suatu tantangan untuk kita yang memang mau menerapkan sistem ekonomi Islam itu gitu, baik di ranah individu, kelompok atau dalam negara gitu ya. Itu memang menjadi suatu tantangan karena apa? Karena memang sistem kebijakan secara nasionalnya aja itu memang sudah jelas-jelas nyata cara pengelolaannya gitu, cara pengaturannya adalah dengan jalan riba itu sendiri gitu. Kemudian fiskal. Nah, di fiskal ini kan tentang itu ya, tentang pengeluaran dan pemasukan itu pemerintah gitu, pemerintah di mana kalau misalnya dibaca dari teori-teori dasar ekonomi Islam, fiskal di Indonesia itu kan memang itu ya, anggarannya itu ditetapkan 1 tahun sebelum anggaran itu dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalnya sudah dianggarkan 1 miliar, tahun depannya ya harus 1 miliar. Mau itu kurang atau mau lebih, pokoknya harus dipaskan gitu 1 miliar gitu. Bahkan Indonesia ini itu ya menggunakan sistem defisit di mana anggaran pemerintah itu harus melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga dari defisit ini kan akhirnya pemerintah bisa mengambil kebijakan pajak gitu. Kemudian bisa mengambil hutang luar negeri dan lain sebagainya. Nah, dan ini kalau dikaitkan dengan tema gitu, kebijakan fiskal dengan tema yang 30 tema ini nggak sesuai karena kan di dalam yang jelas tadi ada larangan riba gitu, kemudian ada ganjaran riba, ada larangan transaksi maisir, judi, suap dan mencuri. Nah, dan mungkin banyak tema-tema lain yang itu berkaitan. Begitu, Ustaz. Iya, jazakallah khair. Jadi mohon diperhatikan itu Kak Mika, Kak Nadia, Kak Nurul Fitriah yang belum ujian terutama ya. Nanti kalau kalian diuji oleh Kak Renata soalnya seperti itu. Contoh soal. Meski kemudian kami komentar sebentar ya Kak Putri ya, Kak Nisa Putri ya. Ekonomi Islam itu wahyu. Ya, ekonomi Islam itu wahyu. Sehingga pembatasan 30 tema itu menjadi sangat terbatas, sehingga apa yang disampaikan oleh Renata tadi benar, mungkin tidak bisa mewakili. Kenapa? Karena terbatas. Karena itulah pola yang baru sekarang itu tidak dibatasi 30 tema, tidak dibatasi oleh buku referensi lama ya. Itu ayat-ayat ekonomi yang mau diujikan, yang diusulkan, itu ayat-ayat ekonomi yang dipilih sendiri. Kalau kemudian mereferensi pada 30 tema atau ke buku yang lain, atau ke bukunya Abi misalnya yang baru terbit, yang nanti minta bantuan teman-teman kasih rating bintang 5 ya, itu yang sudah di Google Book sudah keluar itu bahkan tidak hanya 30 tema, itu bisa jadi referensi. Dan itu ke depan setiap santri, mahasiswa, santri, hambara yang mau ujian ayat ekonomi bisa membuat buku sendiri tentang ayat-ayat ekonomi ini yang dia pilih sendiri. Itu yang pertama, bahwa ekonomi Islam itu wahyu, tidak terbatas oleh 30 tema dan terambil dari sumber-sumber hukum yang qat'i, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas itu yang pertama. Kedua, untuk menjembatani sejarah bagaimana ekonomi Islam yang pernah diterapkan di masa Rasulullah SAW di era ideal dulu. Sebenarnya istilah ekonomi kan tidak ada sebetulnya kan, istilahnya muamalah atau istilahnya adalah iltizama atau sodaqoh atau infak. Istilah ekonomi itu istilah baru. Kalau kemudian mau kita gagas ke dalam Islam, kita terima sebagai hadoroh, ini madaniyah am apa madaniyah khosan gitu. Ekonomi itu istilah yang netral atau istilahnya yang memiliki makna tertentu dan makna khos itu, maka kemudian kita refleksikan ke sejarah ekonomi, sejarah pemberlakuan kebijakan ekonomi dalam Islam masa Rasul. Ini yang sedang terbit, ini buku Abi yang kedua yang sedang terbit, insya Allah November akhir sudah terbit, terakhir mungkin Desember nanti bisa launching, itu sedang direvisi. Itu tentang sejarah perekonomian Islam Yahya bin Umar. Korelasinya, relevansinya dengan kekinian, maka tidak bisa dipotret tadi
penjelasan Renata banyak ke arah makro sebetulnya, fiskal maupun moneter. Padahal kalau kita potret betul fiskal dan moneter juga mereka punya sejarah juga kan. Itu sejarah tradisi klasik, tradisi ekonomi barat seperti kapitalisme. Dalam Islam bagaimana? Itu nanti silakan buka buku Abi yang terbit kedua ini, pandangan Yahya bin Umar. Itu ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Syukran itu komentar Abi. Waktu Abi kembalikan ke ketua sidang. Ya, baik, Ustaz. Di kampus sudah zuhur ini, kita tuntaskan aja. Nanti nilainya dijabrikan ke Abi. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak untuk tambahan yang telah disampaikan juga oleh Ustadz. Terima kasih juga untuk para penguji dan juga terima kasih untuk para peserta juga yang sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk Renata ya, yang sudah berani untuk mengajukan ujian ayat-ayat ekonomi Islamnya. Alhamdulillah sudah lega ya, sudah terlaksana. Selamat melanjutkan ujian-ujian selanjutnya. Semoga Allah mempermudah langkah kita. Untuk hasil ujiannya insya Allah nanti akan disampaikan. Mungkin sekarang kita tutup ya karena udah mau zuhur. Terima kasih banyak, kami semua ucapkan selamat dan barakallahu fi ilmi. Semoga menjadi ilmu yang bagus. Ada foto enggak? Kita tutup. Iya, kenapa Ustaz? Ada foto bersama dokumentasi itu. Oh iya, betul. Ya, silakan untuk teman-teman yang lain yang sedang belum PW ya, silakan mencari posisi. Insya Allah kita bakal dokumentasi sesi ujian kali ini. Silakan untuk teman-teman yang ingin menyalakan kameranya. Tiga, udah ya? 1, 2, 3 ya. Siapa Ustaz yang foto? Ya, Saya on-nya di HP. Oh gitu ya, udah. Admin host ya. Host. 3, 2, 1. Iya. Kelas. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua, para penguji dan juga wabil khusus kepada Ustadz Duha. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Renata. Selamat, Renata. Ustaz.